Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Ayo, ada yang senang ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Ada? Iya, wah, pasti semuanya pada senang ya. Sudah mandi, sudah wangi, kita sama-sama mau beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa dapat kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kita yang dibenarkannya dalam iman, kita hidup di dalam kasih Allah. Yuk kita nyanyikan lagu pujian Cuit Cuit. Ikutin gerakannya Lose Edward ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya dalam iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah pada kita. Sekali lagi, cuit cuit. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya dalam iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah pada kita. Kita yang dibenarkannya dalam iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah pada kita. Cuit cuit. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey, cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya ya ya. Nah, adik-adik, melalui pujian tadi kita dapat memahami bahwa kita yang dibenarkan di dalam Tuhan, maka kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan pujian Tuhan cinta semua anak. Bahwa Tuhan mencintai semua anak tanpa memandang apapun sukunya, budayanya, dan rasnya. Yuk, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan cinta semua anak ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa.
Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ya adik-adik, bahwa Tuhan mencintai semua bangsa di dunia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, ketemu lagi sama Los Robi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat ya? Waduh, Los Robi tuh lo kangen sama kalian. Kok cuman liatnya YouTube? Ayo, masuk datang ke sekolah minggu, ke gereja. Los Robi, banyak hal yang dilakukan di gereja. Bisa membuat aktivitas, bisa menyanyi bersama. Apa nggak kangen sama teman-temannya di sekolah minggu? Ayo ya, Los Robi tunggu ya di sekolah minggu ya. Hari ini Los Robi mau tanya, siapa yang di sini percaya sama papanya? Papanya bilang apa? Percaya dan taat sama papanya. Siapa? Ada nggak? Ada ya? Oh ya, good. Pintar ya. Ya, semua anak-anak harus percaya sama papanya, sama mamanya. Ya. Sama dengan ini juga ada Bapak Yairus namanya. Tetapi sebelum Los Robi cerita, Los Robi ajak kita berdoa dulu ya. Ayo kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Los Robi mau bercerita tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, supaya semua yang diceritakan melalui firman-Mu ini boleh tertanam di hati anak-anak Tuhan Yesus. Dan anak-anak pun juga boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi siapa Los Robi? Ngomong siapa namanya? Ada Bapak siapa itu tadi? Tahu? Iya, Bapak Yairus. Bapak Yairus ini siapa sih? Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Seperti kayak pendeta lah ya. Bapak Yairus ini punya anak seorang perempuan yang sakit, belum sembuh, dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Sedangkan Bapak Yairus mengerti dan Bapak Yairus percaya bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan dan membuat mukjizat. Siapa itu? Tahu nggak anak-anak? Siapa? Tuhan Yesus, betul. Bapak Yairus tahu Tuhan Yesus mau ke daerah rumahnya Bapak Yairus. Tapi sebelumnya, kenapa Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan Yesus itu ya membuat mukjizat aja, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu sebagai perdamaian dari dosa-dosa kita, dosa Los Robi, dosa anak-anak, dosa orang tua kalian, semua itu didamaikan dengan melalui Tuhan Yesus. Siapa perdamaiannya? Dengan siapa? Dengan dosa yang ada itu diampuni. Melalui Tuhan Yesus itu ya. Makanya Tuhan Yesus bukan hanya membuat mukjizat, tapi memperdamaikan dosa-dosa kita dengan Bapa di surga. Setelah Yairus percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai pembuat mukjizat dan membuat perdamaian dosa-dosanya, maka Pak Yairus mencari Tuhan Yesus. Di mana sih Tuhan Yesus datangnya?
Ternyata itu akhirnya ketemu. Di situ Bapak Yairusnya ngapain? Masa digandeng, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Enggak. Bapak Yairus satu yang dilakukan apa? Dia menyembah Tuhan Yesus sampai ke tanah mukanya. Minta tolong. Karena Bapak Yairus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya. Setelah itu Yesus mengasihi Bapak Yairus karena anaknya yang sakit mau meninggal. Lah, ternyata waktu perjalanannya anaknya Bapak Yairus ini benar-benar sudah meninggal. Tapi Tuhan Yesus, sekali lagi kan, Tuhan Yesus membuat mukjizat. Tuhan Yesus bilang sama Bapak Yairus, "Enggak apa-apa, ayo kita ke rumah." Semua orang di rumahnya Bapak Yairus menangis semuanya. Dia menangis karena apa? Karena anak perempuannya ini meninggal. Kasihan ya. Makanya anak-anak di sini juga harus menjaga badan. Disuruh waktunya makan yang banyak, makan yang bergizi. Jangan asal makan snack. Jangan makan terus ayam McDonald, Kentucky. Itu jangan, enggak boleh ya. Boleh makan sedikit, tapi tidak boleh banyak terus-terusan makan. Nanti sakit, ya. Setelah itu semua orang disuruh keluar. Di kamar itu hanya siapa? Ada Tuhan Yesus, ada 3 muridnya, sama Bapak Yairus serta istrinya. Nah, si Tuhan Yesus bilang, "Bangkitlah." Wah, bangkit tidak anak-anak? Bangkit anaknya itu. Nah, setelah bangkit diserahkan ke Bapak Yairus lagi sama orang tuanya itu. Diserahkan ke orang tuanya anak itu, Bapak Yairus itu. Wah, Bapak Yairusnya begitu senang sekali. Ya, tidak ada yang mustahil. Lah, anak-anak di sini, Losu Robi juga mau berdoa banyak hal ya. Anak-anak di rumah ada yang sakit. Nah, ada papa mamanya yang sakit. Nah, ya, percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Bisa langsung sembuh? Yaitu nunggu melalui obat, melalui dokter bisa disembuhkan. Juga apa? Juga harus menjaga tubuhnya sendiri. Kita bertanggung jawab atas tubuh kita, ya. Jadi bukan percaya sama Tuhan Yesus nanti sembuh, terus kita makannya ngawur, dimakan sembarangan padahal sakit. Wah, ya nggak sembuh itu nanti ya. Nggak boleh itu, harus dijaga. Waktu minum obat. Siapa yang di sini pintar minum obat? Nggak ada yang pintar minum obat ya. Tapi mau minum obat ya. Betul. Minum obat yang benar ya. Setelah makan, minum obat, istirahat, bubuk supaya apa? Cepat sembuh. Nah, itulah melalui obat, melalui dokter, melalui orang-orang yang merawat itu bisa membuat anak-anak cepat sembuh ya. Sebelumnya itu Losu Robi mau ajak kita ayat hafalan ya di Markus 5 ayatnya 36b. Markus 5 336b. Bunyinya apa? Jangan takut, percaya saja. Ya. Apa? Jangan takut, percaya saja. Gampang kan ayat hafalannya. Jadi ingat ya, diingat. Markus 5 36b. Isinya apa? Jangan takut, percaya saja. Ya. Nanti kalau sakit berdoa, bilang, Tuhan Yesus, aku memohon Tuhan Yesus sembuhkan dari sakitku. Ya, itu ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Begitu cara berdoanya ya. Ayo, sekarang kita mau berdoa. Saya mau berdoa juga untuk anak-anak yang sakit atau yang ada di rumah yang belum ikut sekolah minggu, untuk datang ke sekolah minggu ya.
Itu loh Robi berdoa untuk kalian ya. Ayo. Terima kasih Tuhan, pimpin kami supaya kami percaya bahwa Tuhan Yesus bukan sebagai pembuat mujizat aja, tetapi Tuhan Yesuslah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Segala dosa-dosa kami diperdamaikan melalui Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan yang akan memberkati anak-anak, menyembuhkan anak-anak maupun orang tuanya yang sakit. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang belum datang ke gereja untuk onsite. Kiranya Tuhan mau pimpin anak-anak supaya punya kerinduan ya dalam mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita bilang amin. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, pada hari ini kita sudah berada di minggu kelima pada bulan Juli. Wah, tidak terasa, minggu depan kita sudah memasuki bulan misi adik-adik. Nah, adik-adik, Lose Edward mau mengingatkan lagi bahwa kita akan memberikan persembahan khusus untuk misi. Nah, adik-adik, Lose Edward mau mengingatkan kembali juga mengenai persembahan apa saja yang mau kita berikan kepada Tuhan dan di bulan misi ini ya adik-adik. Nah, yang pertama, minggu pertama kita akan mau memberikan persembahan baju layak pakai. Jadi adik-adik bisa mengumpulkan baju yang mungkin masih bisa layak untuk dipakai untuk dapat diberikan kepada sesama kita. Lalu yang kedua adik-adik, pada minggu yang kedua kita akan mau memberikan alat mandi. Itu bisa sabun, bisa pasta gigi, bisa sikat gigi, dan lain sebagainya. Lalu pada minggu yang ketiga, kita mau memberikan alat-alat tulis. Bisa buku tulis, bisa pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Lalu minggu yang keempat pada bulan Agustus atau minggu yang terakhir, kita mau memberikan uang kita untuk apa kita persembahkan bagi Tuhan dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang terkasih, karena ini sudah tanggal 31 Juli. Nah, adik-adik, jadi selama 1 minggu ini, dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 7 Agustus, adik-adik dipersilahkan untuk dapat menyumbangkan baju layak pakainya. Nah, mungkin adik-adik pada bingung nih, nanti memberikannya kemana, lalu menghubungi siapa? Nah adik-adik, jadi untuk info yang detail dan lebih lanjutnya, adik-adik dapat menghubungi staf sekolah minggu dan nomornya ada di bawah ini. Ya, adik-adik bisa menghubungi staf sekolah minggu kita dan nanti adik-adik akan diberikan penjelasan dan arahan untuk memberikan persembahan kalian. Nah, jadi saya ada ulangi lagi, tanggal 31 Juli sampai tanggal 7 Agustus ini kita bersama-sama mau mengumpulkan baju layak pakai. Nah, adik-adik, untuk pengumpulannya, untuk menghubungi stafnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adik-adik. Pada hari Selasa sampai di hari Sabtu.
Nah, untuk di hari-hari Senin ataupun di hari Minggu, adik-adik dapat boleh janjian dulu kepada staf sekolah minggunya ya, supaya nanti dapat diterima persembahan yang telah adik-adik bawa ke gereja. Oke adik-adik, ini pengumuman dari Loser Edward. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik membagikan link video ibadah ini ke teman maupun ke saudara-saudara kalian, supaya mereka mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.